Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan siswa, mari Waalaikumsalam kita buka warahmatullahi perkuliahan kita pada pagi ini dengan membaca sholawat Bani Hasyim bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salah saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli alaihi. wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ila hadrati Sultan Aula Baik, rekan-rekan siswa, Masrodi Al-Qudus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bangga Pak Jamil, lanjut. Terima kasih Pak Juandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan siswa, izin saya Jamiluddin Hidayat mewakili kelompok B untuk menyampaikan pemaparan tentang teori perkembangan anak. Pendahuluan perkembangan anak merupakan salah satu bidang kajian yang sangat penting dalam ilmu pendidikan, psikologi maupun bimbingan dan penyuluhan. Pemahaman terhadap perkembangan anak membantu pendidikan dan praktik bimbingan penyuluhan untuk memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Dua, landasan teori perkembangan anak. Perkembangan anak mencakup perubahan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Proses perkembangan ini berlangsung secara berkesinambungan, dipengaruhi oleh faktor internal, genetik, maupun eksternal. Lingkungan, pemahaman tentang landasan perkembangan anak memberikan kerangka bagi guru dan konselor untuk menyusun program yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. 3, teori-teori perkembangan anak. Beberapa teori perkembangan anak yang populer antara lain teori perkembangan kognitif Jean Piaget menjelaskan tahap perkembangan kognitif anak mulai dari tahap sensori motor, operasional konkret hingga operasional formal. B, tadi A, sekarang B, teori psikososial Erikson. Teori ini menguraikan 8 tahap perkembangan psikososial yang dialami individu sepanjang hidupnya. Teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg menjelaskan tahap perkembangan moral anak mulai dari orientasi kepatuhan hingga prinsip etika universal. D, teori attachment John Bowlby menjelaskan pentingnya ikatan emosional antara anak dan pengasuhnya untuk perkembangan emosional yang sehat. E, teori behavioristik dan sosial Skinner Bandura menekankan peran penguatan, pembelajaran sosial, dan modeling dalam perkembangan perilaku anak. 4, faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak meliputi faktor biologis atau genetik kesehatan, faktor lingkungan dalam kurung keluarga, sekolah, teman sebaya, serta faktor budaya dan sosial ekonomi.
Interaksi antara faktor internal dan eksternal menentukan kualitas perkembangan anak. Misalnya, anak dengan potensi intelektual tinggi tetapi berada dalam lingkungan yang kurang mendukung dapat mengalami hambatan dalam perkembangan kognitifnya. 5. Implikasi bagi bimbingan dan penyuluhan anak dan remaja. Pemahaman tentang teori perkembangan anak penting bagi konselor, guru, dan orang tua. Dalam praktik bimbingan dan penyuluhan anak dan remaja, konselor dapat menyusun program yang sesuai tahap perkembangan anak, membantu anak yang mengalami hambatan perkembangan, serta memberikan dukungan yang tepat dalam aspek akademik, sosial, maupun emosional. 6. Kesimpulan. Teori perkembangan anak memberikan dasar ilmiah untuk memahami pertumbuhan dan perubahan yang dialami anak. Pemahaman ini sangat penting dalam praktik pendidikan, bimbingan, dan penyuluhan agar intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak pada setiap tahapnya. Rekan-rekan siswa, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Silakan untuk memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Jamil. Siap, Bu. Di makalah dijelaskan ada teori teori psikososial dari Erik Erikson itu ada 8 tahapan. Tolong disebutkan apa saja. Terima kasih. Kepada rekan-rekan kelompok B mungkin ada yang bisa memberikan jawaban, dipersilakan. Ini dari pertanyaan Bu Rini ya. Tadi yang bertanya Bu Rini ya. Iya Pak Jamil. Terima kasih Itu atas yang di pertanyaannya. teori-teori. Yang di teori-teori kan nggak dilengkapi tuh 8 tahapannya apa gitu, perkembangan psikososial yang dialami individu sepanjang hidupnya menurut Erik Erikson. Yang itu Pak. Siap, Bu. Terima kasih atas pertanyaan Bu Rini. Kalau dari teman-teman kelompok B belum ada, mungkin saya akan mencoba. Menurut dari pertanyaan Bu Rini, 8 tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. 1. Tahapan kepercayaan atau tidak kepercayaan. Dalam tahapan ini usia dari 0 sampai 1 tahun. Contohnya bayi belajar percaya pada pengasuh jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kedua, tahapan kemandirian atau kemandirian malu dan ragu. Dalam tahap ini pada usia 1 tahun sampai 3 tahun. Anak mulai belajar makan sendiri. Anak mulai belajar mandiri, misalnya makan sendiri, berjalan. 3. Tahapan inisiatif. Pada tahapan ini
usia anak yaitu antara 3 tahun sampai 6 tahun. Anak mulai mengambil inisiatif dalam bermain dan kegiatan baru. 4. Tahapan kerajinan. Usia 6 sampai 12 tahun. Anak belajar bekerja keras dan merasa bangga atas prestasinya. 5. Tahapan identitas. Tahapan identitas. Usia 12 sampai 18 tahun. Remaja mencari jati diri dan mencoba berbagai peran sosial. 6. Tahapan keakraban. Usia 18 sampai 40 tahun. Dewasa muda membentuk hubungan yang dekat dan bermakna. 7. Tahapan produktivitas. Usia 40 sampai 65 tahun. Dewasa menengah fokus pada memberi kontribusi bagi generasi berikutnya. Kedelapan, tahapan integritas. Usia 65 tahun ke atas, lansia menilai kembali hidupnya, merasa puas atau menyesal. Demikian 8 jenis tahapan perkembangan menurut Erik Erikson. Kepada rekan-rekan kelompok B yang ingin menambahkan, dipersilakan. Atau mungkin dari rekan-rekan siswa yang ingin menambahkan, dipersilakan. Terima kasih Pak Jamiluddin, jawabannya bagus. Saya jadi Terima kasih, Bu. mengerti. Terima kasih. Silakan dari rekan-rekan siswa, mungkin ada yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Nanya Pak Jamiluddin, Ahmad Jamil saya. Silakan Pak Ahmad Jamil. Ya, dari 8 tahapan Erikson ini, apakah ini masih relevan untuk menggambarkan perkembangan manusia atau anak di era digital saat ini? Ya, apakah teori ini masih bisa digunakan sekarang gitu? Makasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ahmad Jamil. Mungkin dari rekan-rekan kelompok B, mungkin ada yang ingin menanggapi, dipersilakan. Atau dari rekan-rekan yang lainnya, dipersilakan. Ya, maaf. Tadi pertanyaannya gimana Pak Ahmad Jamil? Halo? Ya, pertanyaannya, apakah 8 tahap Erikson ini masih relevan untuk menggambarkan perkembangan anak atau perkembangan manusia di era digital saat ini? Terima kasih. Untuk menerapkan, ya saya coba menjawab, barangkali nanti dari teman-teman yang lain mau menambahkan, monggo. Kalau menurut saya, dari 8 tahap Erikson ini masih bisa diterapkan gitu, masih bisa diterapkan di zaman era digital sekarang ini, karena tahapan-tahapan ini kalau era digital ini tidak, memang pengaruhnya sangat besar gitu. Tapi bagaimana kita untuk bisa
menerapkan tahapan-tahapan ini ke anak tersebut gitu. Jadi biar kita bisa berhasil untuk bisa menerapkan tahapan-tahapan ini, ada cara-cara tersendiri, misalkan dengan memberi peraturan atau kedisiplinan terhadap anak mulai dari kecil gitu. Mulai dari kecil. Memang sih tantangan zaman sekarang ini kan begitu berat gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa menerapkan tahapan-tahapan ini gitu di era sekarang ini juga. Itu cuma masalah bagaimana kita mengaturnya atau menerapkan kedisiplinan terhadap anak tersebut. Begitu Pak Ahmad Jamil. Iya, izin menambahkan ya Bu Sukma. Ya, monggo. Mungkin ya sama seperti Bu Sukma juga, yang intinya itu pola asuh dari orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri. Dari usia 0 sampai 1 tahun, 3 sampai 6 tahun itu kan orang tua ya yang mendidik gitu. Bagaimana mau diarahkan kemana si anak kita. Walaupun era digital saat ini memang perkembangannya sangat pesat, insya Allah bakal terarah dan tersusun kalau orang tuanya pun ikut berkesinambungan dalam mendidik anaknya gitu. Ya. Terima kasih. Harus lebih telaten juga ya di era sekarang ini bagi Iya. para orang. Betul sekali. Silakan teman yang Ya. lain ada yang mau menambahkan. Izin menambahkan Bu dosen. Ya, tidak ada. Ini Ya, kan tadi maaf pertanyaannya bagaimana menerapkan teori perkembangan sosial menurut Erik Erikson ya. Ya, betul Bu. Ya. Nah, kalau menurut saya itu kan teori Erik Erikson itu mempunyai 8 teori. Yang pertama adalah kepercayaan. Itu pada usia 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini kita bisa memberikan perhatian dan kasih sayang yang konsisten kepada anak. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian pada tahap pertama ini 0 sampai 1 tahun kita jangan pernah meninggalkan anak sendirian tanpa pemberitahuannya karena kan pada tahap ini adalah tahap kepercayaan. Kemudian tahap kedua adalah tahap otonomi 1 sampai 3 tahun. Di sini adalah tahap keraguan-raguan atau malu. Jadi anak itu kita harus memberi kesempatan kepada anak untuk membuat pilihan dan keputusan. Jadi mendorong anak untuk melakukan tugas-tugas mandiri seperti berpakaian, menggunakan toilet, dan memberikan pujian penghargaan atas usaha anak tersebut. Kemudian tahap yang ketiga adalah inisiatif atau bisa juga timbal baliknya itu kesalahan. Ini pada usia 3 sampai 6 tahun. Pada usia ini anak itu didorong untuk mengambil inisiatif dan mencoba hal-hal baru. Jadi anak pada fase 3 ini diberi kesempatan untuk membuat keputusan dan juga bisa mengambil resiko dari keputusan itu. Jangan terlalu keras pada umur 3 sampai 6 tahun, apalagi dalam mengkritik anak. Tapi kita harus fokus pada perilaku yang positif. Kemudian tahap keempat itu adalah tahap anak inferioritas, yaitu mengembangkan keterampilan. Ini pada usia 6 sampai 12 tahun. Di sini kita memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil tanggung jawab dan menyelesaikan tugasnya. Seperti bisa memberikan pujian dan penghargaan atas usaha anak pada fase 4 ini. Kemudian ada tahap kelima yaitu identitas. Timbal baliknya itu adalah kebingungan. Jadi pada tahap kelima ini 12 sampai 18 tahun anak memiliki kebingungan, mencari identitas diri. Jadi di sini anak sudah masuk remaja itu harus mengeksplorasi identitas dan minat mereka. Kemudian memberikan kesempatan kepada remaja untuk mengambil keputusan dan membuat pilihan. Kita sebagai pihak orang tua di sini bisa memberikan dukungan, bimbingan,
untuk mengembangkan identitas positif mereka. Kemudian pada tahap ke-6 ini adalah intimasi atau timbal baliknya isolasi umur 18 sampai 40 tahun. Pada fase ini individu itu bisa membangun hubungan yang sehat dan intim. Kemudian pada fase ini kita bisa memberikan kesempatan individu untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan bisa menyelesaikan konflik. Kemudian ada fase ke-7 yaitu generativitas. Timbal baliknya stagnasi itu umuran 40 sampai 65 tahun. Pada fase ini, dorongan individu untuk berkontribusi pada masyarakat dan juga meninggalkan warisan. Ini juga bisa memberikan kesempatan pada individu untuk mengembangkan keterampilan dan minat baru. Kemudian tahap ke-8 itu integritas, timbal baliknya itu keputusasaan. Ini adalah umur 65 tahun ke atas. Di sini, di fase ini individu dorongannya itu untuk merefleksikan hidup mereka dan menemukan makna hidup yang sebenarnya. Di sini seorang individu berkesempatan untuk bisa berbagi pengalaman dan kebijaksanaan. Terima kasih, itu sedikit penjelasan untuk 8 tahapan dan bagaimana menerapkan dalam kehidupannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Imas, sangat puas. Terima kasih. Sama-sama, Teh. Oke teman-teman, mohon izin ya, ini bagian kelompok Pak Jamil. Sebelumnya, Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Jamil. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok B, Bu. Teman-teman izin ya menanggapi segala sesuatunya terhadap materi sekarang mengenai teori perkembangan anak ya Bapak ya? Ya, betul, Bu. Ya memang seharusnya di pertemuan ini kita kan pelajarinya itu bertahap ya, bersusun dari mana yang sudah saya sampaikan di waktu pertemuan pertama. Dengan materi pertama itu kita harus tahu tentang perkembangan dan pertumbuhan anak. Kemudian yang kedua kita tahu strategi dan pendekatannya. Nah baru di teori dan selanjutnya adalah program. Nah untuk teori perkembangan ini menjadi landasan yang fundamental ya, landasan pokok untuk kita sebagai konselor mengetahui potensi anak yang seharusnya dimiliki oleh anak pada umur yang kita batasi, itu di masa pra-operasional dan masa operasional ya, masa FAUD atau masa SD mungkin kalau diinternalisasikan kepada pendidikan. Nah, jadi teman-teman, di teori perkembangan anak ini sungguh betul-betul kita harus pahami beberapa teori yang akan kita pakai untuk melakukan layanan terhadap anak. Jadi di sini tuh sebagai konselor, sebelum kita memberikan layanan atau pendekatan kepada seorang anak, kita pahami betul bahwasannya anak yang kita hadapi ini ada pada umur misalnya umur 8 tahun atau umur 12 tahun. Nah, di umur tersebut tuh ada di tahap apa? Setelah kita tak tahu, itu namanya observasi. Kita pahami betul-betul, tahu nih, anak di umur 8 tahun itu berarti di masa operasional konkret, masanya kritis, masanya anak sedang menjelajah terhadap keinginan dirinya sendiri. Setelah kita ketahui itu semua, kemudian dengan adanya permasalahan yang ia miliki, kita akan menerapkan, kita implementasikan, kita wujudkan teorinya itu terhadap apa pendekatan yang tepat pada permasalahan anak. Nah, kalau nggak salah di minggu kemarin itu kita angkat salah satu fenomena yang Ibu Susi. Ada Ibu Susi nggak di sini? Ada, Bu. Bu Susi, Bu. Nah, Bu Susi kemarin kalau nggak salah itu bertanya, itu menarik ya, terkait broken home, yang dimana anak tersebut itu melampiaskan amarahnya, mungkin ya, berlari kepada efeknya itu minum obat-obatan, kemudian mabuk-mabukan, itu bukan ya fenomenanya? Coba Bu Susi boleh ditanggapi dulu? Nggak ada ya? Nah, jadi teman-teman ya di salah satu fenomena yang akan kita angkat, kemudian relevansinya dengan teori yang
barusan Bapak Jamil sampaikan, dari mulai teori kognitif, kemudian teori psikososial, teori analisis, bahkan ada teori Vygotsky apa ya, ada multikultural. Nah, di situ teman-teman akan semakin mudah untuk memberikan layanan ketika kita sudah pahami teori-teori yang ada pada bimbingan konseling atau bimbingan penyuluhan. Kita angkat nih salah satu fenomena biar lebih dipahami dengan mudah, yaitu tentang broken home, di mana anak-anak itu ketika sudah merasa dirinya itu ketika melihat memandang orang tuanya berpisah itu merasa bahwa mereka berpisah karena kenakalan aku. Mereka berpisah karena ketidakbaikan aku. Atau bahkan anak itu merasa orang tua berpisah itu karena aku tidak memenuhi ekspektasi dari orang tua tersebut. Bila mana anak yang dihadapkan pada broken home tersebut, anak yang masih pada usia remaja atau masih anak-anak operasional ataupun praoperasional. Anak itu begitu mendalam ya dalam hal merasakan, tetapi lebih kepada menyalahkan diri sendiri. Begitu. Nah, makanya ketika kita berhadapan dengan seorang anak yang broken home, ada pada kisaran umur 7 sampai 12 tahun, masa anak dan remaja, kita akan ketahui bahwasannya anak tersebut itu pasti ketika menghadapi masalah perceraian itu merasakan bahwa dirinya yang bersalah atas perceraian tersebut. Belum ada pada tahap bahwasanya ketika orang tua cerai, oh mungkin karena perbedaan persepsi, oh mungkin karena memang masalah anak-anak dewasa dan itu wajar, sehingga ia akan mudah untuk menerima perceraian tersebut. Tetapi yang sering kita temui, anak yang broken home lalu lari kepada perilaku-perilaku menyimpang, itu karena menyalahkan dirinya sendiri, merasa dirinya tidak cukup bagi orang tuanya, merasa dirinya terus kurang, merasa dirinya bersalah atas perceraian tersebut. Nah, sehingga di sini akan mempengaruhi perkembangan dalam hal kognitif, dalam hal sosial, kemudian dalam hal emosi. Teori apa yang tepat dalam melakukan pendekatan menghadapi anak broken home yang ada pada masa anak dan remaja? Di sini kita ambil 3 teori yang tepat pada permasalahan tersebut. Untuk kognitif, kita fokuskan dengan teorinya Jane Piaget. Kemudian untuk sosialnya, kita lakukan pendekatan dengan teorinya psikososial. Dan untuk teori emosionalnya, kita ambil yang behavior, di mana itu Skinner itu menyampaikan perilaku itu bisa dipelajari atau bisa diubah, bisa dikontrol. Nah, ketika kita sudah nih tentukan ya layanan yang akan kita lakukan, pendekatan yang akan kita lakukan itu dengan 3 teori ini. Teori kognitif, teori behavior, dan teori sosial. Setelah kita tentukan, lakukan teknik-teknik ketika kita melakukan konseling. Yang pertama, itu kita lakukan tahapan konseling individu. Untuk apa? Karena dengan individu antara konseling dengan kliennya itu akan terwujud komunikasi yang lebih empati atau terapeutik, di mana konseling akan lebih masuk kepada perasaan anak dan anak pun akan merasa lebih aman dan nyaman ketika bercerita karena ruang lingkupnya tertutup, tidak terbuka. Nah, di konseling individu ini kita harus pegang teguh dengan teori yang tadi, yang 3. Setelah teori yang 3 tadi kita pegang teguh, teknik-tekniknya kita kuasai, salah satunya kita integrasikan atau wujudkan dengan teknik empatik, yaitu merasakan apa yang klien rasakan. Merasakan di mana ketika perceraian itu ada pada diri kita sendiri. Merasa kita ditinggalkan, merasa kita diacuhkan, merasa kita yang paling bersalah atas perceraian tersebut. Tetapi ingat, komunikasi atau konseling empatik ini, teknik empatik ini kita cukup merasakan. Jangan sampai terlena, kliennya menangis, kita ikut menangis. Kliennya terpuruk, kita ikut terpuruk. Sampai kita itu di sini berubah pola pikir kita. Yang tadinya kita mau membantu, mau mewadahi, kita malah ikut-ikut terpuruk. Nah, jangan sampai. Kita harus profesional menjadi seorang konselor.
Nah, teknik yang kita lakukan adalah empatik. Cukup merasakan apa yang klien rasakan. Nah, di situ ada tahapan-tahapan. Satu, ketika kita lakukan konseling individu dengan 3 teori yang tadi, pendekatan yang kognitif, behavior, dan sosial. Nah, tahapan yang pertama itu kita lakukan observasi, umur yang kita hadapi, anak tersebut di umur berapa, sehingga kita tahu potensi yang ada pada anak itu ada di tahap apa. Kemudian setelah kita ketahui, lakukan pendekatan dengan lebih mengkerucut. Dia itu sekarang tinggal dengan orang tuanya, atau kakaknya, atau uak, bahkan neneknya. Nah, setelah kita ketahui, berarti adanya hubungan ketidakharmonisan di dalam kekeluargaan tersebut. Yang pada akhirnya kita akan paham, berarti anak ini berada pada tahap merasakan dia dibuang. Misal dia tidak tinggal dengan ibunya ataupun bapaknya, melainkan dia tinggal misalnya dengan neneknya. Sehingga akan wujud di sini tuh anak merasa terbuang, dibuang, ditinggalkan. Begitu. Jadi kita tahu latar belakang yang anak rasakan ini ada pada perasaan yang mana. Sehingga empati kita itu tepat pada sasarannya. Kita harus punya komunikasi, kita harus punya cara ngomong yang bisa dipahami oleh anak. Ingat, empatik itu kita mendengarkan setiap apa yang akan anak ceritakan, sehingga terus kita mendengarkan secara seksama, secara fokus gitu, sehingga anak itu tidak merasa omonganku tidak didengarkan, bahkan apa yang kurasakan tidak diterima oleh orang yang mendengarkan cerita kita, sebagaimana itu konselingnya. Kemudian setelah kita ketahui nih latar belakang segala sesuatunya, kita tanyakan kepada anak tersebut, apa yang kamu rasakan sekarang? Dia akan meluapkan, kita dengarkan sebagaimana seorang konselor itu mendengarkan. Nah, beres tahapan pertama, kita ketahui ya latar belakang dari anak tersebut, lanjutlah kepada tahap kedua, yaitu menganalisis. Kita memberikan, kalau dokter itu mendiagnosis ya, kalau anak konselor itu mungkin hipotesis, yang artinya itu menduga anak ini pada masanya yang perlunya, misal anak ini pada di tahap umur sosialnya itu ada di tahap berkarya atau masa SD ya, ada di 6 sampai 10 tahun. Kalau menurut Erik itu di masanya industri atau masa berkarya, masa etos kerja, masa mereka itu butuhnya dukungan, butuhnya pendampingan dari orang tua, tetapi ketidakadaannya mereka sehingga dia itu bukan bertambah etos kerja, melainkan malah tidak percaya diri, malah dia itu down, malah dia merasa hidupnya itu sudah tidak berarti. Nah, di tahap analisis ini nih ibu-ibu, setelah bapak-bapak dan teman-teman semuanya, setelah wawancara kita tahu latar belakang, kemudian analisis, kita ketahui ya anak itu ada perasaan yang mana, dianalisis, dilakukanlah pendekatan. Nah, disinilah kita sebagai konselor untuk membantu anak diberikan sebuah wujudan. Biasanya anak itu senang dengan kisah-kisah yang relevan atau yang sama dengan yang mereka rasakan. Contoh kan tadi broken home, kita berikan banyak, misalnya kalau kita internalisasi dengan nilai-nilai Islam, sebuah kisah Nabi seperti Nabi Yusuf yang ditinggalkan ayahnya, tapi bukan ditinggalkan, melainkan dibuang oleh saudara-saudaranya, sehingga ia merasa sudah tidak ada lagi orang tua, bahkan tidak ada yang peduli karena saudaranya pun membuang. Kemudian ada kisah Nabi Ismail, yang kita ketahui nih di sini itu Allah menyuruh Nabi Ismail untuk menyembelih, tetapi dengan landasan spiritual yang memang Nabi Ibrahim sudah tanamkan kepada Ismail, sehingga dia terima dengan keadaannya untuk disembelih. Jadi di situ ada perasaan kan anak bukan lagi orang tuanya tidak sayang dengan aku disembelih atau dibunuh ya, tetapi lebih kepada anak sudah tahu bahwasanya ini perintah Tuhan. Ini kasih sayang Tuhan. Nah, sama halnya kita relevansikan, kita integrasikan nilai-nilai keislaman tersebut kepada anak yang broken home. Ketika kamu dihadapkan dengan orang tua yang dipisahkan, bukan berarti kamu dibuang, bukan berarti kamu diacuhkan, tidak dipedulikan, tapi lebih kepada Tuhan Allah itu tahu bahwasannya kamu itu akan
kuat, bahwasannya kamu itu hebat, bahwasannya kamu itu luar biasa. Karena tidak semua orang itu kuat dengan masalah broken home. Jadi kita berikan kisah-kisah yang relevan, baik itu dari kisah Nabi atau bahkan mungkin kisah kita seperti teman-teman kita nih punya yang memang broken home. Tapi dia dengan kebroken home-nya bukan down, lebih kepada membuktikan bahwasannya aku sebagai anak akan tetap memberikan yang terbaik kepada ibu bapaknya. Di sini mungkin saya pribadi pun punya salah satu teman yang broken home, tapi dia di sini membuktikan kepada orang tuanya dengan membuat usaha pekerjaan, membuka lowongan pekerjaan. Jadi dia di sini tuh kreatif gitu ya, bukan malah untuk lari kepada penyimpangan, tapi lebih kepada menginternalisasikan atau menyumbangsihkan kemampuannya kepada kebaikan-kebaikan, sehingga orang tua merasa bangga dan orang tua pun akhirnya tetap sayang gitu, bukan merasakan bahwa dirinya dibuang, tapi lebih kepada mencari kasih sayang orang tua itu bukan dengan kita melanggar peraturan-peraturan, tapi lebih kepada memberikan kebanggaan-kebanggaan, sehingga orang tua walaupun berpisah mereka akan tetap peduli kepadaku karena aku punya kebanggaan, karena aku menjadi anak yang dibanggakan. Nah, itu salah satu relevansi yang bisa kita berikan kepada anak tentang broken home ketika dia merasa diacuhkan atau dibuang begitu. Jadi wawancara untuk mengobservasi, kemudian dianalisis. Nah, setelah dianalisis, kemudian kita implementasikan dengan sebuah kisah-kisah, baik itu para nabi ataupun di kisah pada masa sekarang. Nah, selebihnya kita ubah kognitif di tahap terakhir itu kognitifnya, kita ubah pemikiran mereka yang tadinya irasional menjadi rasional. Yang tadinya mereka merasa dibuang, merasa tidak disayang, kita ubah pemikiran mereka itu bukan tidak disayang atau dibuang, tapi lebih kepada mereka itu dikuatkan, diberikan ujian kasih sayang dari orang tua supaya kamu itu lebih kuat, lebih mampu menguatkan diri sendiri sehingga kamu itu bukan lari untuk penyimpangan, tetapi lari kepada kebaikan. Nah, di situ ibu atau teman-teman yang lainnya itu berusaha merefleksikan, mencerminkan bahwa setiap apapun yang diberikan, setiap masalah apapun yang dihadapkan, itu tidak lain dan tidak bukan karena kasih sayang Allah, kasih sayang Maaf, Bu Tuhan. dosen, masuk. Gimana? Mohon maaf. Maaf, masuk. Baru ngajar. Siap Bapak, nggak apa-apa. Nah, oke, dilanjut lagi ya. Nah, setelah beres refleksi, makanya seorang konselor atau konseling itu ya tidak bisa selesai menuntaskan permasalahan atau fenomena itu dengan satu kali pertemuan. Setelah kita beres refleksi, nanti akan ada istilahnya tahap akhir itu evaluasi atau tindak lanjut. Nah, apakah yang kita arahkan, yang kita berikan sebuah stimulus atau dorongan kepada anak yang menjadi klien itu masuk atau tidak. Nah, di sini perlu pemantauan atau monitoring. Nah, di sini konselor itu menjangka, memberikan waktu kepada anak. Coba setelah obrolan tadi, apa yang akan kamu lakukan? Sekarang dalam jangka waktu dekat, apa yang akan Neng atau Teteh atau Kakak atau Adik inginkan? Misalnya dia mengungkapkan bahwa aku sekarang ingin lebih disayang, aku sekarang lebih ingin dekat dengan ibu atau bapak atau bahkan keduanya. Kalau memang kamu ingin lebih dekat dengan ibu atau bapakmu walaupun dengan keadaan pisah, menurutmu apakah perlakuan kamu dengan mabuk mereka akan sayang? Jadi coba kita bisa dibilang dibalikan keadaan kamu dengan mabuk-mabukan akan disayang atau malah makin dibuang gitu ta. Tapi dengan komunikasi yang tetap menenangkan ya. Jangan sampai malah kita menegangkan anak sehingga anak malah ketakutan untuk berbicara gitu. Tapi lebih kepada obrolan yang menenangkan begitu. Intinya pada tahap pertama seorang konselor menghadap klien yang fenomenanya adalah broken home, itu cukup kepada
refleksi. Setelah beres pada refleksi atau perwujudan sebuah kisah, baru kita tahap keduanya itu dengan evaluasi atau monitoring, dan memang di situ konselornya itu memberikan waktu perubahan dari pikirannya, perbuatannya, interaksinya. Itu anak kira-kira akan ada perubahan dalam waktu seminggu kah atau 1 bulan kah? Nah, di situ ibu-ibu bisa memberikan teman-teman memberikan waktu yang kira-kira sesuai nih. Anak akan ada perubahan atau tindak lanjutnya di pertemuan kedua tuh pada kapan gitu. Nah, jadi di tahapan pertama kita ingat dengan teori-teori yang akan kita lakukan, praktekkan atau menjadikan strategi pendekatan kita kepada fenomena yang kita hadapi. Begitu. Jadi teori ini memang sangat patut kita pahami betul-betul sehingga kita paham menghadapi fenomena yang ada pada anak itu tepatnya dengan teori apa. Setelah kita tahu teorinya apa, nah baru kita iktibas atau pinjam teori barat atau konvensional itu untuk diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam. Jadi untuk pertemuan di setengah semester ini kita harus ketahui teori anak, kemudian kita internalisasi dengan nilai-nilai Islamnya sehingga tidak salah kaprah. Makanya mungkin ya salah satu keunggulan ke-BPI-an itu kita tidak hanya mengetahui anak itu membutuhkan dimensi psikologisnya saja, biologisnya saja, tetapi kita juga melengkapi bahwa unsur pada dalam diri itu perlu penyeimbangan, yaitu spiritual, sehingga keyakinan pada anak itu bukan hanya mempercayai kepada lingkungan, kepada orang terdekat, tetapi lebih kepada keyakinan diri sendiri dengan kehendak Tuhan bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita itu semata-mata bukan ujian untuk buat kita sedih, buat kita terlena, buat kita ada pada tahap yang terpuruk, tetapi lebih kepada Tuhan ingin kita naik level, kita naik jabatan, kita naik makom, bahwasannya hidup itu semata-mata memang untuk beribadah. Jadi ujian yang dihadapkan dengan segala dinamikanya semata-mata hanya ingin Allah itu mengingatkan bahwasannya kamu harus selalu ingat kepada Allah, sehingga istilah mungkin dalam nilai Islam itu roja, bukan toma. Jadi kita hanya berharap kepada Allah yang menolong kita, bukan manusia. Begitu Bapak Ibu. Silakan bila mana ada yang ingin ditanggapi atau dipertanyakan, boleh kita diskusi di sini bersama-sama ya. Karena di sini saya yakin banyak teman-teman yang lebih kompeten terkait nilai-nilai Islam, terlebih dengan ketorikohan ya, dengan ketasawufannya. Kalau di sini saya hanya menjembatani sebagaimana konselor itu tidak hanya paham betul terkait teori barat atau teori konvensional yang tadi disebutkan, yaitu dengan Carl Rogers, kemudian teori psikoanalisis dengan Sigmund Freud-nya, atau psikososial dengan Eriknya, kemudian ada kognitifnya dengan Jane Piaget, tapi lebih kepada anak BPI itu, anak BKI itu menginternalisasikan dengan nilai-nilai Islam. Nah, di Usama nilai-nilai Islam itu bukan hanya sekedar memenuhi syariatnya, hakikatnya, tetapi kemakrifatannya pun dengan pendekatan tasawuf, psikoterapi tasawuf. Nah, itu lebih luar biasa, lebih mendalam. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu ada, kalau nggak salah saya lihat kalau di grup itu yang aktif kayak Pak Tardi nih, dengan nilai-nilai tasawufnya itu sudah luar biasa. Nah, itu tinggal diinternalisasikan teman-teman semuanya. Jadi kita tahu ya, karena mau tidak mau kita harus meminjam teori-teori barat untuk mengiktibas dengan nilai-nilai Islamnya, dengan nilai-nilai ketauhidannya, ketasawufannya. Karena kan memang ilmu itu berkembang bisa setelah perang jadi ilmu itu berkembangnya di barat, sehingga keislaman itu terendapkan gitu. Makanya kita hanya bisa meminjam, setelah itu menginternalisasikan, karena memang Islam itu sebenarnya benar-benar sungguh luar biasa, melengkapi seluruh aspek ilmu dengan kafah, dengan sempurna.
Gitu. Jadi seorang konselor dari KBKI-an atau BPI Usama ini benar-benar luar biasa, bukan pemenuhan secara psikologisnya, bukan secara biologisnya, tetapi lebih kepada dinamika spiritualnya kafah gitu, sempurna gitu. Gimana Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Izin bertanya juga, Bu. Boleh? Itu terkait yang broken home-nya kan itu mah cenderung ke obat-obatan gitu ya. Kalau ini broken home cenderungnya jadi si anak dari usia pas sekolah ya, masa sekolah itu 6 sampai 12 tahun, si perkembangan otaknya itu nggak berkembang gitu. Mentok aja Jadi di kelas stagnan 1 gitu ya? seharusnya kan dia udah kelas udah usia 12 tahun nih, udah kelas 6, tapi mentok di kelas 1 cara baca, tulis, ngitungnya nggak ada sama Oke. sekali. Wah, gitu bagaimana tuh, Bu? Terima Oke, kasih. sama-sama Ibu. Nah, ketika kita menghadapi kemampuan anak ternyata tidak sesuai pada usianya, tidak sesuai pada masanya, maka ingat di materi pertama itu tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana anak-anak itu ketika Tuhan berikan potensi pada anak, kan kita ketahui ya bahwa setiap anak yang lahir itu sudah diberikan potensi, sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan itu. Nah, kita sebagai pembimbing, yaitu orang yang paling dekat orang tuanya, kita hanya bisa mengembangkan, bukan menanamkan. Karena itu sudah ditanamkan, diberikan oleh Tuhan. Kita tinggal mengembangkan. Nah, di sini kita perlu ketahui ketika kemampuan anak tidak sesuai pada masanya, lihatlah apakah kebutuhan primer anak itu dipenuhi atau tidak. Contoh, ketika anak di umur golden age-nya itu membutuhkan nutrisi ya, karena memang stagnan anak itu dihambat salah satunya oleh makanan. Ketika makanan atau kebutuhan apa itu disebutnya berarti kebutuhan protein, kebutuhan karbohidrat dan lain sebagainya, 4 sehat 5 sempurnanya terpenuhi, maka kemampuan yang anak miliki pada dalam dirinya itu akan semakin berkembang. Itu terkait makanan. Kemudian kita lihat dari segi pola kehidupannya. Apakah orang tua ini mengatur, memberikan pelayanan dalam hal kegiatan sehari-harinya itu sesuai. Contoh, olahraganya teratur apa tidak, tidurnya teratur apa tidak. Bila mana olahraga atau tidurnya tidak teratur, itu sangat mempengaruhi ya pada pemikiran anak, pada kemampuan kognitif anak. Sehingga ada istilahnya stagnan. Jadi anak itu terhambat untuk berkembang. Jadi di sini kita seorang konselor harus bisa mengetahui latar belakang anak ini, melihat keadaan orang tuanya, apakah kebutuhan anak dalam hal makan atau kegiatan sehari-harinya terpenuhi dengan betul-betul atau tidak. Begitu. Bila dilihat dari kebutuhan biologis ya, kebutuhan dirinya, yaitu makanan dan olahraganya. Nah, adapun keterkaitan dengan psikososialnya, yaitu ke broken home-nya, ya berarti kita lihat anak-anak di sini apakah dibantu atau difasilitasi oleh orang tua untuk belajar di masa sebelum SD kan ya, tadi Ibu sampaikan masa SD bahwasannya dia kelas 3 tapi kemampuannya masih di kelas 1. Kita lihat mundur ke belakang. Di masa praoperasionalnya atau masa TK-nya, apakah orang tua ini memfasilitasi anak dengan kemampuan dia dalam hal meniru? Karena anak di masa praoperasional itu melihat role model, melihat siapa yang ada di depannya. Jadi anak di sini dipenuhi tidak ketika dia itu memiliki kemampuan bisa meniru siapapun yang ada di hadapannya. Contoh, ketika orang tua memfasilitasi anak dimasukkan ke PAUD. Nah, di PAUD itu anak diberikan stimulus untuk mengembangkan kemampuannya. Contoh, ada namanya play terapi, yaitu terapi bermain dengan apa itu yang bangunan dasar sehingga anak di sini bisa
menyusun bangunan itu sesuai dengan gambar yang ada di balok. Contoh gini Ibu, kalau ibu di sini ada guru PAUD, mungkin ada salah satunya itu apa? Misal persegi, dia masukkan ke perseginya lagi, atau malah persegi ini dimasukkan kepada lingkaran. Nah, itu adalah salah satu stimulus-stimulus untuk mengembangkan kognisi anak. Sehingga di mana itu terpenuhi, maka ketika masuk di masa di masa operasional atau di masa SD, anak tidak akan kebingungan untuk membaca. Karena di masa sebelumnya, dia sudah terpenuhi. Masa menirunya itu sudah dilengkapi gitu. Dia tahu bahwasannya lingkaran ini harus dimasukkan kepada lingkaran lagi. Sama halnya dengan huruf A, ini intonasinya dibaca dengan A. Ini huruf B, intonasinya B. Begitu Ibu. Jadi kita lihat satu tadi kebutuhan primer atau makan dan olahraganya terpenuhi atau tidak. Kemudian yang kedua, pendidikan anaknya ini terpenuhi atau tidak, diberikan fasilitasnya atau tidak oleh orang tuanya. Begitu. Selebihnya ini biasanya yang menjadi hambatan itu adalah ekonomi, keadaan orang tua. Memang kalau perihal ekonomi ini kita tidak bisa pungkiri banyak anak yang memang ketika dia seharusnya ada di masa TK atau PAUD, orang tua dengan kemampuannya yang memang belum dibisakan sehingga anak hanya cukup diberikan layanan itu di rumah. Sedangkan namanya kalau di rumah ada beberapa hal yang memang tidak bisa terpenuhi oleh orang tua. Ya contohnya mungkin tadi keterampilan dalam membaca, keterampilan dalam menghitung, begitu. Jadi pada intinya seorang konselor di sini tidak bisa menjadi seorang dukun yang memang merubah yang tadinya dia membaca harus bisa ini membaca gitu, kita paksa. Tetapi lebih kepada kita harus mendekatkan diri kepada anak, kita ketahui apa yang menghambat anak tersebut sehingga tidak memenuhi kapasitas masa yang harus bisa membaca, tetapi dia jangan membaca untuk menulis pun dia masih bingung, begitu. Jadi kita lakukan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu, sehingga kita ketahui apa yang harus kita berikan layanan yang tepat kepada anak, yang dimana ketika kemampuan membaca, dia belum bisa membaca. Begitu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Membantu sekali. Pak Bu dosen boleh. Pokoknya Ibu seorang konselor itu ya kita tidak bisa memaksakan anak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi lebih kepada kita di sini menstimulus keadaan anak tersebut, apa kebutuhan yang belum dipenuhinya. Adapun ketika kita menemukan hambatan, kita berusaha di sini menjembatani anak tersebut perlahan untuk bisa memenuhi keinginannya, memenuhi kapasitas atau kemampuannya bila mana anak itu seharusnya sekarang nih bisa membaca, tetapi tidak bisa membaca. Jadi kita sedikit-sedikit mengurai kembali gitu lah, mengurai kembali yang ini belum terpenuhi, kita berusaha sedikit untuk memenuhi gitu. Makanya mungkin memang seorang BK itu begitu sangat profesional dan kesananya itu mempunyai rasa ikhlas dan sabar. Nah, itu nilai-nilai bimbingan Islam yang harus kita internalisasi kepada dalam diri kita sendiri. Sabar dan ikhlas menerima klien yang kita hadapi itu begitu kompleks kan ya. Tidak bisa kita paksa mereka dengan apa yang kita mau, dengan teori yang kita miliki. Begitu. Bu dosen izin bertanya boleh? Boleh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu dosen, kalau sebagai konselor Islami, sama-sama Islami, tetapi kalau untuk meningkatkan kepercayaan diri kepada kita yang mempelajari tasawuf, berthariqah ya, dengan konselor Islami yang tidak mempelajari itu, tetapi kedua-duanya itu menghadapi klien yang sama-sama tidak bisa oleh kita seperti ditalkit gitu ya. Nah ini untuk meningkatkan kepercayaan diri kita orang tasawuf gitu ya, belum bisa mengajak klien untuk ditalkin. Kelemahannya jadi apa ya? Dan kekuatannya masih ada kekuatan apa di kita dalam menghadapi klien itu gitu. Jadi ya seperti itulah kira-kira pertanyaannya. Jadi kalau meskipun kita menggabungkan
ilmu psikologi barat dengan nilai-nilai Islami, tapi kita belum bisa ajak klien untuk ditalkin. Tapi kita punya nilai-nilai tasawuf ya. Kelemahan kita apa? Kekuatan kita lebihnya apa dari konselor yang tidak belajar tasawuf gitu. Oke, Ibu siap. Sempat saya rasakan Ibu, jadi pada intinya mungkin di sini kita sebagai konselor ini ada visi ya, ingin merubah paradigma orang sehingga dia itu percaya bahkan ikut pada apa yang kita ikuti. Sebagaimana kita tuh di sini pengen menyebarkan ajaran tasawuf atau mungkin TKN ya Ibu ya. Maksud Ibu ke sana ya? Iya betul gitu. Iya, sehingga kita percaya diri dan lebih mantap dan orang itu tuh bisa terdoktrin dengan apa yang kita sampaikan. Nah, sekali lagi dengan dasar nilai-nilai Islam yaitu kita harus sabar dan ikhlas. Mengenai kita dalam hal mengajak orang untuk masuk pada apa yang kita masuki yaitu TKN, kita ingin semuanya itu menjadi murid pangersa Abah. Berarti ini bukan permasalahan pada klien ya, tapi lebih kepada diri kita sendiri. Kita kurang percaya diri, memantapkan hati untuk mengajak mereka. Nah, di sini jangan jauh-jauh ya Ibu, mohon maaf. Jadi teman-teman, memang BP ini kan lahir dari dakwah. Yang asal katanya itu hanya sebatas mengajak. Adapun yang diajak ikut pada apa ajakan kita, maka kesannya kita istilahnya mungkin syukur, alhamdulillah dia mau diikutkan dengan kita karena ini baik. Ingat, tidak semua paradigma seseorang itu sesuai dengan persepsi kita. Kita memandang TKN ini baik. Tidak semerta-merta di sebagian orang TKN ini tidak baik. Bisa bilang TKN itu begitu tepat ajarannya dengan pemenuhan diri kita. Tapi sebagian orang juga memandang bahwasannya TKN ini meleset gitu dengan apa yang mereka pandang. Sehingga bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri kita sebagai konselor yang ada visi ingin mengajak mereka ikut pada kita, maka yang saya ketahui ya Ibu, dengan istilah kita memang lahir dari dakwah hanya sebatas mengajak, maka kita harus mempersiapkan kelebihan apa sih sehingga orang itu bisa tertarik pada tasawuf, pada TKN. Apa yang dimiliki TKN ini? Maka kita harus memiliki kemampuan atau pengetahuan yang mendalam tentang ketasawufan. Kalau kita hanya tahu bahwasannya tasawuf itu adalah orang-orang yang berusaha untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, untuk mempelajari diri dengan kediriannya, untuk memahami diri yang ada pada lebih dalam dari dirinya. Kalau hanya sebatas pengungkapkan seperti itu, saya yakin orang juga dalam ajaran-ajarannya itu belajarkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita memang ketika ada visi ingin mengajak orang supaya lebih percaya, maka pengetahuan kita yang harus semakin diluaskan, yang harus semakin diperdalam. Jadi kita ketahui, apa sih yang kamu ragukan dalam ajaran ini? Apa sih yang bikin kamu takut untuk masuk ke dalam ajaran ini? Nah, ketika Ibu sudah menganalisis yang mereka rasakan, ketika mereka takut bahkan tidak mau untuk masuk kepada ajaran yang ingin Ibu ajak, maka ya itu tadi, ketahui dulu. Setelah kita tahu, maka kita harus punya pembekalan pengetahuan yang lebih dalam. Misalnya si klien itu takut ketika diajak itu, zikirnya Bu bikin saya pusing, ajarannya Bu bikin saya pebelibet, pusing dah gitu. Apa kayak begitu? Ngapain kita zikir sampai teriak-teriak? Oh, Tuhan juga mendengar apa yang kita inginkan. Ngapain kita zikir sampai suara sekeras itu? Ngapain zikir kita harus kepalanya digeleng-geleng, badannya digerak-gerakin? Untuk apa? Saya yakin banyak orang yang tidak ingin masuk kepada TKN itu karena memang dalam praktisi secara kasat mata itu terkesan berlebihan, tidak moderat gitu. Sehingga orang mungkin memandang kita itu sesat.
begitu. Nah, makanya kita perlunya pemahaman yang begitu mendalam terkait contoh mungkin ketika klien yang kita hadapi itu takut dengan ajaran TKN karena gerakan dikirnya. Maka kita harus punya pembekalan dengan landasan-landasan yang sangat kuat ya, dengan sumber-sumber yang sangat dipercaya. Nah, contoh dia takut dengan zikirnya yang digerak-gerakin, kepala kepalanya digeleng-geleng, badannya dikerakin. Nah, di situ kita bisa internalisasi, kita berikan stimulus bahwasannya dengan gerakan zikir dalam ilmu kedokterannya itu memanfaatkan tubuh kita itu untuk menyeimbangi. Adapun dengan nilai keislamannya, saya lupa. Kan katanya kita itu digoda oleh setan itu dari depan, dari belakang, dari samping, dari bawah, sehingga gerakan zikir yang dari atas ke samping kanan dan ke samping kiri itu untuk membentengi kita dari godaan-godaan. Nah, Ibu di situ ketika tahu akan landasan tersebut, cari tahu sumbernya itu dalam kitab apa, dalam Quran surat apa, tafsirnya apa, sehingga orang itu tidak meragu ketika kita jabarkan bahwasanya zikir kita itu untuk membentengi kita dari godaan-godaan yang ada yang ada di belakang, yang ada di depan, yang ada di bawah ataupun di pinggir. Lengkapi hal tersebut itu dengan landasan yang kuat, yaitu Qur'annya, hadisnya, kitab-kitabnya, sehingga klien itu tidak lagi meragu bahwasanya oh ternyata benar ya, zikir itu sangat membentengi. Kemudian kita relevansi lagi dengan ilmu kedokterannya. Nah, sama halnya dengan badan yang Abah mungkin sekarang kan ya ajaran itu badan kita digerakkan. Ternyata kan itu dalam ilmu kedokteran luar biasa untuk menetralisir di lambung kita itu segala makanan yang masuk sehingga bisa menyeimbangi sehingga lambung kita itu sehat intinya begitu. Nah, cari sama ibu itu bukan hanya sekedar maaf, bukan hanya iktibas kata Abah, kata wakil talkin ini, tapi kita harus punya pegangan sumber yang kuat, itu dari Al-Quran dengan tafsirnya, dengan kitabnya, dengan hadisnya, begitu, sehingga orang tersebut yang tadinya irasional di dalam otaknya itu memikirkan bahwa zikir dengan digerakkan kepalanya, badan yang wah gitu ya, sedemikian rupa itu bikin pusing, bikin ya tidak sesuai gitu, yang akhirnya memandang itu sesat gitu ajarannya. Tetapi ketika kita lengkapi bahwasannya kita punya sanad atau punya sandaran, punya apa disebutnya? Landasan zikir yang digerakin kepala dan badan digerak-gerak itu bukan sekedar gerak, tapi punya makna yang begitu mendalam. Dengan ya tadi landasannya apa? Silakan dicari tahu dulu. Jadi kita harus punya pembekalan yang kuat. Ketika kita percaya diri bukan hanya sekedar mengajak, tapi memberikan pemahaman, maka orang pun akan masuk ke dalam ranah rasa. Begitu. Ketika rasanya kita sudah genggam, maka orang itu akan semakin mudah untuk menerima masukan dari kita. Begitu Ibu. Jadi kepercayaan dirinya itu bukan terkait kliennya Ibu, tapi lebih kepada kita seorang konselingnya yang ingin mengajak mereka masuk kepada ajakan diri kita. Begitu. Sekali lagi saya sampaikan perihal visi misi kita seorang konselor yang memang kita lahir dari Usama untuk menyebar luaskan ajaran TKN ini, jangan semerta-merta hanya bersanad kepada ajaran kita itu bagus, ajaran kita itu hebat, kata Abah, tapi lebih kepada kita harus punya landasan yang kuat, sumber yang kuat, sehingga kepercayaan diri pun akan semakin hebat. Dan orang yang menjadi sasaran kita atau klien yang ada visi kita untuk ikut kepada ajaran TKN akan semakin mudah untuk memahami bahkan menerima. Begitu Ibu. Gimana Ibu? Tadi siapa yang bertanya ya? Mohon maaf. Saya, Bu. Nah, iya mungkin begitu Ibu Desi. Jadi seorang konselor itu tidak hanya sebatas mengajak dengan pemahaman yang masih dangkal ya, tapi lebih kepada radikal supaya semakin mendalam. Nah, di situ bisa internalisasinya itu dengan pemahaman filsafat ke-BKI-an. Ada ya? Kalau nggak salah teman-teman di sini belajar dengan materi filsafat BKI. Ya, ada. Nah, filsafat BKI itu luar biasa, Ibu. Itu sangat hebat untuk kita iktibas dengan teori-teori konselor. Karena kan tidak lain dan tidak bukan, kita juga tidak terlepas dengan hubungan
antara manusia dengan manusia. Makanya filsafat BKI yang konteksnya membahas tentang filsafat manusia, kita harus pahami juga. Sehingga kebutuhan dalam diri ini bisa dilengkapi secara kafah, secara sempurna. Bukan hanya perihal makan saja, tetapi perihal zikir yang memang sudah kita pelajari dan pahami bahwasannya ketika kita lapar bukan karena kurang asupan makan, tetapi bisa saja ketika kita lapar itu karena lelahnya diri kita menghadapi situasi dinamika permasalahan hidup, apalagi di era digital ya. Nah, jadi lelah itu bukan konteks terkait makan saja, tetapi terkait kebutuhan spiritual yang memang belum terlengkapi. Begitu. Makanya bersyukurlah alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Teman-teman BPI ini ya yang lahir dari Usama, kita tuh benar-benar harus betul-betul punya landasan yang kuat untuk mengiktibas teori-teori barat sehingga kita bukan hanya mengajak orang pada hakikat kembali kepada Tuhan, tetapi benar-benar hakikatnya kembali kepada diri yang ada pada dalam diri. Dan itu bisa kita pelajari dalam filsafat tasawufnya. Begitu. Makasih banyak Bu Irsa. Assalamualaikum. Ya, Ibu Mangga. Teman-teman, Masya Allah tidak terasa ya, ini sudah sampai jam 8.30. Bila mana memang masih ada yang didiskusikan, boleh banget. Mungkin bisa kita di room grup saja, grup WA. Berhubung saya juga ini ada kelas. Sekali lagi, ingat kita sebagai konselor itu yang memang lahirnya dari dakwah, secara etimologinya, secara dasar hanya sebatas bisa mengajak. Adapun mereka mau atau tidaknya ikut pada ajakan kita, kitanya sendiri balik lagi kepada kemampuan, pengetahuan kita. Apakah sudah sangat mendalam atau hanya sebatas permukaannya saja. Kalau kita sudah punya ilmunya sampai mendalam, maka orang juga akan menerima kita tanpa syarat apapun. Karena kita harus menyentuh sampai rasanya. Dan itu Abah perlihatkan kepada kita semua. Salah satu yang saya bisa wujudkan gitu ya, yang dilihat dari kasat mata ketika Abah mau memberikan sebuah informasi ataupun pengetahuan, Abah itu ketika kita beres saling pasti suruh makan dulu, bukan menerima ilmunya dulu. Makan. Jadi diseimbangi, penuhi dulu kebutuhan primernya, baru kita isi dalam dirinya. Begitu. Nah, mungkin itu salah satu tauladan yang bisa kita jadikan sebagai acuan sebelum kita melakukan konseling. Jangan sampai kita memberikan stimulus begitu cepat sehingga tidak tepat, yang hingga akhirnya anak itu merasa tidak nyaman ketika bercerita. Tapi lebih kepada kita lakukan dulu observasi lebih mendalam, wawancara lebih mendalam, sehingga anak itu merasakan bahwa dirinya diterima tanpa syarat ketika dia meluapkan apa yang merasakannya. Begitu. Terima kasih. Alhamdulillah ya begitu aktif untuk pertemuan sekarang. Insya Allah mungkin minggu depan kita akan UTS ya teman-teman. Iya, Ibu. Untuk UTS insya Allah nanti akan saya sampaikan di Adlink. Pada intinya semangat buat teman-teman semuanya. Kita kalau kata Abah teh ujung tombak ya. Supaya bisa menginternalisasikan nilai Islam itu bukan hanya sekedar syariatnya saja, tetapi kotorikohan dan kemarifatannya yang harus kita tanamkan kepada teman-teman semuanya, sehingga orang bisa masuk kepada ajaran kita itu dengan rela, sukarela, dengan keikhlasan, dengan keridoan, tanpa ada unsur paksaan. Terima kasih. Silakan kalau mau dilanjut boleh, karena mungkin masih ada waktu ya. Tapi untuk saya pamit undur diri, berhubung mau masuk kelas juga. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu dosen. Absennya di absen. Ibu Susi. Udah saya screenshot. Ibu Susi tadi ditanyai